Kemarin Kemarin dapat perunggu sih, Kak. perunggu. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Perunggu juga sih kemarin. Perak. Salah. Maaf. Emas, perak, perunggu berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CO2, balik lagi di channel kesayangan kita, CO2 Creativity of OSIS. Balik lagi sama aku Celia Ayu Andita. Dan di podcast kali ini aku ditemenin sama teman-teman yang super duper keren banget. Oke, teman-teman di rumah pasti pada penasaran kan siapa sih teman-teman yang ada di samping aku? Boleh kenalin dulu Kak namanya? Makasih Kakak Seli. Perkenalkan, nama saya Adam Fathur Syarif. Saya dari kelas 11 Kimia Industri 3. Saya Fairy Syabila dari 11 pengujian laboratorium 4. Halo, nama saya Muhammad Mutahar Jinan dari 11 Analisis Pengujian Laboratorium 2. Oke, jadi di sini aku sama teman-teman di rumah mau tanya-tanya tentang taekwondo. Boleh. Kan kemarin menang perlombaan taekwondo yang diadakan sama TNI ya Kak? Iya, benar. Nah itu awal mula kakak-kakak yang di samping aku ini bisa tertarik untuk ikut taekwondo tuh apa sih? Jadi awal mulanya kalau dari saya ya. Kalau dari saya sendiri tuh, saya ini dari pas masuk dulu pas SMP, itu bingung mau masuk ke sekolah apa. Awalnya kayak mau masuk paskib, mau masuk kir ya. Nah, jadi tuh ada satu eskul yang menurut saya tuh kayaknya keren bener lah gitu. Saya juga waktu itu ditawarin sama kakak taekwondonya. Dek, mau masuk taekwondo nggak? Katanya ditanya kayak gitu kak. Nah, saya pikir ya udahlah masuk dulu aja. Pas masuk ya mulai dia ke bawah arus gitu. Sampai ikut-ikut lomba-lomba provinsi gitu ya? Yes Awalnya kak. coba-coba tapi ketagihan. Bagus. Yes. Oke lanjut. Kalau saya awalnya udah banyak ikut ekskul tapi belum ada yang aktif karena dulu pas itu kan COVID. Tapi di situ cuma taekwondo doang yang aktif ekskulnya, terus tertarik buat masuk ke sana, akhirnya sampai sekarang. Kalau kakaknya? Kalau saya kebetulan kemarin tuh lomba kemarin emang ada kategori favorit gitu. Jadi makanya itu saya ikut terus kalau misalnya ada lomba ataupun apapun itu yang emang taekwondo gitu. Ada apa sih namanya? Ada kayak berantem-berantemnya lah gitu. Pokoknya favorit gitu. Nah itu sih yang emang tertantang banget kalau untuk lomba gitu. Oh, ya. Jadi suka berantem makanya tertarik gitu? Iya. Ini cakoknya. Agak ekstrim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Kan kemarin pada juara berapa? Maaf aku tanya dulu kemarin. Kemarin dapat perunggu sih kak. Perunggu. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Perunggu juga sih kemarin. Perak. Salah. Maaf. Emas, perak, perunggu berarti ya. Nah, cara kalian mempersiapkan kalian waktu menjelang perlombaan itu gimana? Terus pasti kan ada rasa kayak ragu kan? Cara, ya nervous. Itu cara biar kita nggak nervous itu gimana sih tipsnya? Kalau cara mempersiapkan dirinya itu ya yang utama itu sering latihan, itu ngelatih skillnya segala macam. Terus kalau untuk ngatasin masalah nervous itu tergantung dari diri sendiri, ngeliat orang itu gimana. Kalau emang kitanya percaya diri pasti nggak bakal nervous juga, dan kalau emang kitanya jarang latihan terus ngeliat orang-orang juga pada skillnya keren-keren pasti ada rasa nervous juga. Cuman ya emang paling utama itu sering latihan aja gitu. Kalau saya sama kayak Jinan, itu yang pertama latihan. Latihan itu bukan di tempat latihan aja tapi di rumah juga. Terus cara ngatasin nervous itu lebih, kalau misalnya kan kadang-kadang kalau misal mau lomba itu dikasih bagan. Nah itu nggak mau ngelihat bagannya gitu, biar nggak ke di track gitu loh. Oh, biar nggak minder duluan Nggak gitu minder ngeliat duluan. lawannya. Iya. Terus sama biasanya tuh sebelum itu tuh kayak dengerin lagu biar tenang. Oh, biar tenang. Jadi, oh, Lebih semangat. bagus.
Kalau misalnya nervous sih, semua orang pasti nervous lah ya, kayak walaupun sejago apa, setinggi apa sabuk kamu, pasti pas awal tanding itu pasti nervous. Tapi kita tuh mantepin aja pikiran kita, Kak. Kalau misalnya kita ini nervous, lawan kita tuh pasti lebih nervous. Gitu aja sih, Kak. Jadi kita tuh nggak nervous sendirian gitu loh, lawan kita juga nervous. Gitu. Jadi Kurang lebih gitu sih, Kak. oh ya, jadi mikirnya karena sama-sama nervous jadi ya udah ya kan. Iya, ya udah, gitu namanya lomba, namanya bertanding. Terus kesan setelah mengikuti perlombaannya apa? Setelah kalian tahu, tapi sebelum pengumuman gitu, kesannya gimana? Yakin Sebelum kah? pengumuman gimana? Iya. Jadi waktu apa sih? Waktu setelah perlombaan itu kalian kesannya gimana? Oh ternyata nggak nggak sesulit yang dibayangkan ya gitu. Oh, ini situasinya pas lagi apa nih? Pas menang atau kalah? Situasi setelahnya, setelah lomba. Setelah menang. Setelah menang ya. Kalau setelah menang sih yang pertama ada rasa puas nggak sih, Kak? Kayak latihan berhari-hari, terus kita dapat lah minimal gitu. Kayak ada rasa apa ya, kepuasan tersendiri gitulah. Hasil kerja keras terbayarkan seperti itu, Kak. Gimana ya, kalau misalnya menang itu pasti bangga. Terus kayak apalagi kan kadang ditonton oleh orang tua, jadi kayak ngelihat orang tua itu kayak bangga gitu loh, anaknya udah bisa Sehebat menang. itu. Iya. Kenapa ya? Bingung deh. Kalau dari saya itu apa sih, kalau menang ya alhamdulillah sih, buat bisa nambah-nambah prestasi juga gitu kan. Kayak banyak untungnya kalau menang itu. Terus kalau kalah itu ya udah jangan putus asa gitu ya. Emang kitanya mungkin kurang latihan ataupun emang masih banyak yang kurang lah, jadi ya terus dicoba-coba aja gitu, jangan putus asa gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan kalah itu ya pasti yang salah ada dalam diri kita juga karena kita kurang persiapan. Tapi kalau kalah kita juga nggak boleh nervous gitu ya kan Kak? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya kan kakak ini kan sekolahnya di SMTI nih, yaitu kimia terus tuh jadwal praktikumnya juga padat kan? Iya. Gimana sih cara ngebagi waktu antara latihan sama sekolah? Soalnya kan pasti di sekolah juga bukan cuman sekolah doang, tapi ada juga ikut ekskul lain atau organisasi gitu. Cara manage waktunya gimana tuh? Ntar mau bersihin, sumpah. Nah, ini kata. Nah, jadi cara kalau misalnya ya, kan dulu kita itu kan taekwondo dari esko nggak sih ya kan, Kak? Nah, jadi kita tuh setiap pulang sekolah pasti latihan. Jadi kita nggak perlu ngebagi-bagi waktu lagi ya kan? Karena kebetulan juga kan kami juga kemarin sempet eskulnya itu kan satu sekolah gitu di MTS, jadi setiap pulang sekolah itu langsung gitu, langsung latihan, nggak pulang-pulang lagi. Jadi habis latihan baru langsung pulang gitu. Cuman kalau sekarang ini kan kebetulan udah beda nih, Beda sekolah. sekolah sama latihan, jadi harus pinter-pinter manage waktu juga antara sekolah sama latihan. Ya walaupun telat-telat dikit nggak apa Iya ya. sih. Yang penting tetap masuk gitu ya, kayak. Pokoknya kan kalau di sekolah itu kan, kalau jadwal sekolah saya kan cukup padat ya. Ada lab segala macam, praktikum bisa-bisa nyampe jam 4:30 lah paling sore. Nah itu kan kalau latihan tuh kan jadwalnya jam 4 tuh. Bisa aja sih latihan tuh nyusul gitu kan. Habis pulang sekolah langsung nyusul. Cuman ya kalau nggak bisa ya izin gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri itu pelatih itu punya jadwal yang cukup padat untuk pelatihnya. Pelatih saya itu cukup banyak. Jadi kadang kita tuh latihannya di MTS itu hari Senin sama Jumat. Nah, kalau misalnya di Senin atau Jumat itu ada lab atau pulangnya ke sorean, saya nyari waktu lain atau jadwal lain sebelum saya untuk latih. Gitu sih. Terus kalau misalnya sama sekolah itu kadang nggak terganggu. Alhamdulillahnya nggak terganggu. Sama. Oke, jadi intinya cara ngebagi waktunya itu kalau misalkan ada
pulangnya entah ke sorean, itu geser jadwal gitu ya Kak ya? Iya, geser jadwal. Oke, bukan pertanyaan sih, ini lebih apa ya? Motivasi untuk menonton dari masing-masing. Apa ya motivasi tentang buat apa nih Kak? Buat apa dulu? Untuk teman-teman yang di rumah mungkin yang belum pernah mencoba taekwondo atau yang teman-teman udah masuk taekwondo tapi waktu ada perlombaan tuh masih kayak minder-minder gitu. Masih kayak takut-takut. Iya, apa motivasi yang mendorong mereka gitu? Motivasi ya. Buat motivasinya, kalau emang yakin untuk masuk taekwondo, itu yakinin diri untuk masukin taekwondo, karena taekwondo itu nggak seserem itu dan nggak bakal semenyakitkan itu, kayak gimana ya. Kalau pertandingan itu lebih seru, malahan seru banget pertandingan itu. Terus kalau cara takut untuk ngatasin nervous itu di lomba itu ya kayak tadi. Jadi ya Intinya harus apa ya, kalau misalkan kita nervous ya emang harus mendorong diri kita sendiri kita gitu. lawan sendiri. Sebenarnya bisa loh, sebenarnya bisa gitu. Percaya diri. Motivasi untuk penonton. Kalau untuk yang nonton sih, kalau emang punya bakat tuh, misalnya kayak pengen berantem lah istilahnya, itu bisa disalurin lah di taekwondo itu ada itu kategorinya berantem. Ini keren. Terus keuntungannya juga banyak kalau ikut eskul atau organisasi itu. Kalau misalnya emang kita menang terus dapat penghargaan, itu banyak keuntungannya, bisa untuk daftar sekolah favorit atau emang nanti untuk daftar yang emang pengen kuliah gitu kan, itu bisa itu. Terus bisa dipakai lah untuk daftar kerja tuh, yang mau jadi polisi, akpol itu kan bisa pakai prestasi taekwondo itu. Ya ikut-ikut aja sih, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk teman-teman yang di rumah, apalagi yang sering suka berantem, itu apa ya? Bukan cuma biar nggak dapat omongan jelek gitu dari orang-orang, mending ikut taekwondo, karena di taekwondo juga kita suka berantem yaitu apa? Iya. Ngasah kemampuan lah. Biasa gitu. Sekalian buat bela diri juga nggak sih Kak, kalau misalnya kayak ada begal, ada yang mau macam-macam lah sama kita. Ya bener banget Kak Virus. Jadi banyak kayak benefit gara-gara kita ikut taekwondo. Yes. Bisa lawan begal. Yes. Untuk yang sering berantem, untuk seru-seruan juga, terus juga menambah prestasi dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang perlombaan yang diadakan oleh Pusat Kejuaraan Sains Nasional 2025. Dan di sini MC-nya akan didampingi oleh saya sendiri, yaitu Ismira Sesa, dan bersama Dan aku Sally Ayu Andita. Nah, di sini udah ada kakak-kakak yang mengikuti perlombaan Sains Nasional itu. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kakak-kakak boleh perkenalkan diri. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafiq Maulana Putra dari kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 1. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amar Raffi Arwani dari kelas 11 APL 1. Ya, kita sekelas guys. Iya dong. Oke, kakak-kakak ini kan kemarin udah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Puskanas, yaitu NSC ya Kak ya? Ya, bener banget. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari NSC? Maksud aku tuh apa gitu yang buat kakak-kakak ini tertarik ikut perlombaan NSC? Oke, untuk kenapa sih kita ikut acara NSC ini? Nah, pertama, kan NSC diadain setelah ulangan nih. Nah, setelah ulangan, kita berdua ini kayak gabut gitu ya, Pak. Jadi, untuk mengisi waktu luang sama biar refreshing otak gitu lah. Jadi kami mengikuti NSC. Nah, kebetulan pas lagi scroll Instagram itu kebetulan ngeliat banner NSC. Nah, karena menarik, jadi kami ikut untuk perlombaan tersebut.
Oke, jadi kakak ini kalau gabut tuh kalau refreshing otak tapi refreshingnya ikut lomba ya. Kalau temen-temen di rumah sama kebetulan aku sendiri kalau refreshingnya tidur karena kebetulan lagi bulan puasa jadi otak juga istirahat gitu. Iya, kebetulan kami kemarin juga sempat sebenarnya karena ngerasa kurang puas ya untuk di pembelajaran di sekolah karena dari segi nilai kami mungkin belum bisa memantapkan gitu. Jadi ini salah satu ajang kami untuk apa ya? Untuk memantapkan kalau misalnya untuk pembelajaran kami ini bisa lebih baik gitu. Jadi kayak pembuktian lah gitu, Kak. Oke, jadi itu juga untuk ngebuktiin kalau misalkan kakak ini bisa loh Iya, betul. mendapatkan Ya, benar banget. juara atau mengikuti lomba nasional. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kakak ini ikut lomba kan ikut lomba National Science itu. Nah, di situ kakaknya ikut dalam bidang apa dan kenapa milih bidang itu? Oke. Wah, kebetulan kami ini ikut di bidang kimia. Nah, kenapa kami ikut bidang kimia? Pertama, karena kami sekolah di SMK SMT Bandar Lampung. Nah, kebetulan jurusan analisis pengujian laboratorium. Nah, itu dominannya ke kimia. Jadi kami untuk kimia itu udah lumayan jago lah, bisa dibilang gitu. Nah, itu kenapa kami ikut jurusan kimia. Nah, Iya, Gitu Kak. betul juga karena mungkin untuk kami kenapa milih kimia ini karena untuk di pembelajaran kami di sekolah gitu ya, itu yang salah satu pembelajaran unggulnya emang dimantapkan untuk di kimia. Jadi itu juga yang kami ingin membuktikan gitu kalau misalnya untuk pembelajaran-pembelajaran kami yang sebelumnya itu bisa mantap gitu dan kita bisa ngebuktiin Bisa di buktiin lomba keluar. itu. Gitu. ya benar banget. Oke, jadi karena jurusannya analis ya, 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 betul. makanya milih kimia gitu. Karena kebetulan juga ada keahlian, lumayan jago juga ya kan, Kak, kimia, betul banget. Eh, terus apa sih persiapannya untuk mengikuti perlombaan NSC tersebut? Apalagi kan kimia kan, pasti banyak rumus-rumus, entah banyak hitung-hitungan, terus cara ngitung-ngitungnya. Aduh, pasti pusing banget gimana tuh Kak nyiapinnya? Nah, kebetulan kami kemarin itu bersama teman-teman yang lain itu kebetulan karena setelah ulangan ya Kak ya. Jadi mungkin persiapan kami itu sekitar kurang lebih 1 minggu ya. Nah, seminggu itu untuk memantapkan lagi karena dari sini juga kita bisa melihat apa bisa mengembangkan yang dulu-dulu dan apa mengulas kembali gitu dan juga ini salah satu cara kita untuk belajar bisa dibilang kayak colong start gitu loh Kak karena kita juga dengan secara nggak langsung kita harus mempelajari pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas 12 materi-materinya gitu Kak. Ya, untuk kebetulan kan kami juga mau PKL nih sebentar lagi. Jadi kan PKL itu pasti nggak belajar kimia lagi kan. Jadi Betul. fokus untuk praktek. Jadi pas di lomba ini kami juga bisa dibilang untuk belajar kembali gitu. Ya, Supaya kami lebih paham tentang kimianya ini, lebih memahami gitu lah. betul sekali betul. Jadi untuk mengasah kemampuan yang dipunya gitu ya Kak ya? Iya betul lebih mengulas sih Kak. Jadi materinya itu nggak yang langsung dilupain gitu. Karena kan dilupain tuh nggak enak ya Kak ya. Iya betul banget, setuju. Jadi untuk mengulas terus juga sekalian untuk pembelajaran karena itu ada materi-materi kelas 12 juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak-kakaknya itu punya kesan nggak untuk pas mengikuti NSC itu sebelum mengikuti NSC? Ada kesannya atau pesannya gitu? Pesannya itu kami kemarin mungkin kami kan udah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kita udah mencoba tawakal ya, apa Berserah menerima diri apa kepada adanya Allah, gitu gitu. iya. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin dan mungkin ada rasa deg-degan juga karena pesaing di perlombaan ini cukup banyak betul Kak. Karena sekitar beribu-ribu peserta Sekitar ya 17.000 tuh kalau nggak salah. untuk melawan teman-teman yang lain dari berbagai provinsi gitu. Nah, untuk kesannya ya bisa dibilang deg-degan, seneng, antara seneng sama Iya betul. deg-degan juga karena melalui acara ini kita juga bisa mengasah kemampuan kita sebagai murid atau orang yang belajar kimia gitu menurut saya. Oke, kita ini terakhir ya Kak, karena kita udah lumayan ngabisin banyak waktu juga. Aku boleh minta motivasinya nggak untuk teman-teman yang di rumah yang masih takut untuk ngikutin perlombaan sains di luar sana atau yang sebenarnya mereka tuh punya kemampuan tapi masih minder gitu. Untuk kami sendiri sih jujur sebenarnya ini kan karena emang kami ingin membuktikan gitu ya. Dari saya sendiri sih biasanya lebih ke apa ya Kak ya? Orang sukses itu bukan berarti orang yang nggak pernah gagal gitu. Karena
pada dasarnya lebih dengan kita gagal itu kita bisa mencoba lagi ya, Iya, benar mengulas banget. kembali dan mengevaluasi diri untuk lebih baik gitu. Itu sih saran dari saya. Kalau menurut saya ya karena kita sebagai murid kita juga harus memiliki pengalaman mengikuti lomba karena itu Betul. penting banget untuk kita ke depannya. Entah kita mau masuk kuliah ataupun kerja nantinya. Dengan mengikuti lomba kita juga memiliki ilmu yang bertambah gitu. Nah, untuk motivasi dari saya itu jadi orang gagal itu bukan orang yang nggak berhasil dalam sesuatu, tapi orang yang nggak pernah memulai sesuatu. Oke. Ya betul sih. Oke, intinya nggak mungkin ada orang sukses kalau nggak gagal duluan, guys, gitu. Jadi teman-teman di rumah jangan takut untuk mencoba. Kalau misalkan, Berbagai perlombaan, ya betul banget. apapun itu coba dulu ikutin, siapa tahu nantinya bakal ada keajaiban gitu kan. Jangan takut gagal gitu ya. Intinya untuk teman-teman di rumah jangan takut gagal, jangan putus asa dan tetap bersemangat. Jangan lupa untuk terus mencoba. Ya, disembari doa ya guys ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.